Selamat sore, Bu Rido. Di sini saya Marcelo Galung Pratama mau mempresentasikan USIP 2. NIM saya 185314035. Jadi yang untuk soal pertama disuruh memilih 3 nomor. Ini adalah yang pertama alur pengembangan machine learning. Ada 2 metode pengembangan machine learning, yaitu supervised machine learning. Algoritma ini bisa menerapkan apa-apa yang telah dipelajari di masa lalu dari data ke data baru menggunakan contoh-contoh yang dilabeli untuk memprediksi masa depan. Mulai dari analisis dataset, algoritmanya bisa memproduksi fungsi untuk membuat prediksi-prediksi di masa depan. Sistem mampu memberikan target-target untuk input apapun setelah training yang memadai. Algoritma pembelajaran juga mampu membandingkan hasil output dengan output yang benar dan sesuai yang diinginkan. Kemudian mampu mendeteksi error untuk memodifikasi model yang sesuai. Lalu yang kedua ada unsupervised machine learning. Digunakan ketika informasi-informasi yang digunakan untuk melatih mesin itu tidak terklasifikasi atau tanpa label. Unsupervised machine learning mempelajari bagaimana sistem dapat menyimpulkan fungsi untuk mendeskripsikan struktur tersembunyi dari data-data tanpa label. Machine learning mungkin tidak menemukan output yang benar, akan tetapi mesin mampu mengeksplorasi data untuk menarik kesimpulan dari kesimpulan data, untuk mendeskripsikan struktur tersembunyi dari data-data yang tanpa label itu. Soalnya unsupervised machine learning. Lalu yang kedua, yang saya pilih adalah perbedaan regresi dan klasifikasi. Regresi di sini adalah analisis regresi berguna untuk mengurangi error atau selisih yang ditemukan sehingga fungsi dari model suatu data itu dapat diketahui. Regresi berguna untuk menganalisa nilai secara kontinu. Beberapa jenis regresi yang sering kita temui adalah decision tree atau regresi tree. Yang kedua adalah klasifikasi, adalah proses menemukan model atau fungsi yang membantu dalam memisahkan data menjadi beberapa kelas kategorikal. Dalam klasifikasi, keanggotaan grup dari masalah diidentifikasi, yang berarti data dikategorikan dalam label yang berbeda sesuai dengan beberapa parameter dan kemudian label diprediksi untuk data tersebut. Jadi kesimpulannya perbedaan regresi dan klasifikasi yang sangat mencolok adalah pada outputnya. Pada klasifikasi outputnya berupa kelas label gitu. Jadi sudah ada label-labelnya. Sedangkan pada regresi outputnya adalah quantity continue atau nilai kontinu. Dan klasifikasi memprediksi data yang tidak teratur, sedangkan regresi memprediksi data yang dipesan. Lalu soal yang ketiga adalah pembentukan cluster hierarchical base. Dalam metode pengelompokan hierarki atau hierarchical base, suatu data dapat memiliki cluster lebih dari satu. Pada dasarnya, teknik hierarki ini menjelaskan bahwa satu data tunggal bisa dianggap sebuah kelompok. Dua atau lebih kelompok kecil bisa bergabung menjadi sebuah kelompok besar, dan seterusnya hingga semua data menjadi kelompok. Dalam metode ini terdapat 2 tipe dasar, yaitu aglomeratif atau pemusatan dan divisif atau penyebaran. Dalam metode aglomeratif, setiap objek atau observasi dianggap sebagai sebuah klaster tersendiri. Dalam tahap selanjutnya, 2 klaster yang mempunyai kemiripan digabungkan menjadi sebuah klaster baru, dan seterusnya. Tapi sebaliknya, dalam metode divisif, kita beranjak dari sebuah klaster besar yang terdiri dari semua objek atau observasi. Selanjutnya, objek atau observasi yang paling tinggi nilai ketidakmiripannya kita pisahkan, dan seterusnya seperti itu. Lalu untuk soal yang nomor 8, yang khusus rapid manner, saya akan share screen lagi. Nah, ini yang pertama ini untuk clusteringnya. Jadi yang pertama, kita masukkan fungsi read CSV untuk membaca atau meread CSV yang sudah ada, yaitu EMF tadi, EMF data. Di sini masih sama. Lalu kita memasukkan fungsi select attribute. Nah, di sini
atribut yang dimasukkan ada currents, account balance, general, cross, tetapi country tidak diikutkan. Lalu ini untuk missing value-nya, kita ubah menjadi average, lalu kita normalize untuk menghilangkan nol, itu kan banyak komanya itu. Jadi minimal 0,0 dan max 1,0. Lalu ini masuk ke rumus Kaminnya dengan K sama dengan 3. Ini memakai Euclidean distance. Lalu ini setahu saya Kamin itu menyilang untuk ke performance. Lalu seperti ini masih default juga. Nah, terus ini ada tambahan fungsi baru yaitu write Excel. Jadi nanti output klasifikasi ini, output clustering ini akan menjadi Excel gitu. Jadi ini kalau di run akan menjadi, nah ini tidak bisa write karena saya sudah write tadi, jadi sudah ada. Sebentar, nah ini resultnya masih tidak bisa, tetapi bisa sebenarnya. Jadi hasilnya adalah ini, hasil dari clustering. Itu ini dalam bentuk Excel. Nah, ini adalah hasil dari clusteringnya yang tadi. Udah dijadikan menjadi 3 cluster dari data IMF tadi. Lalu selanjutnya adalah melakukan ini neural network. Jadi ini read Excel itu read untuk fungsi untuk membaca dari Excel yang tadi di output, yang output Excel tadi, lalu select atribut di sini seperti biasa, seperti tadi. Nah, ini yang di select adalah cluster yang dijadikan set role-nya tadi, jadikan labelnya cluster. Lalu kita split data di sini menjadi 0,7 sama 0,3 untuk data training sama testingnya. Nah, ini masuk neural network. Lalu di sini hidden layer-nya 1, dengan total hidden layer-nya itu 5. Lalu masuk ke apply model, terus ke performance untuk akurasinya. Lalu apabila di run, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini sudah jadi ini contoh dari apply model ya, apply model. Lalu ini performanya 100% semua dari cluster 1, 0 sama 2. Ini ada plotnya. Terus ini untuk neural net-nya. Jadi ini hidden itu tadi yang di neural net. Nah, ini description yang seperti contoh pada kelas tadi. Node 1, Node 3. Lalu outputnya threshold 3,172, threshold 6, 6,90, 0,90. Jadi seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan untuk ujian sisipan kedua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.